Halo semuanya, saya Devin Apriliani dari jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang angkatan 2015. Di kampus saya mengikuti kegiatan kaligrafi Jepang atau Shodo Club. Selama kuliah saya pernah mengikuti 2 kali program belajar ke Jepang, yaitu yang pertama dari summer program Kobe Shoin University dan yang kedua yaitu exchange student program dari Kansai University of International Studies. Untuk summer program sendiri itu merupakan program jangka pendek yang saya ikuti pada tahun 2018 selama 2 minggu. Dan untuk exchange student program dari Queen's atau Kansai University of International Studies itu saya ikuti dalam 1 tahun periode mulai dari April 2019 sampai Februari 2020. Kemudian setelah program selesai, saya kembali ke Indonesia pada akhir Februari 2020. Waktu itu untuk summer program sendiri saya belajar tentang bahasa dan kebudayaan Jepang di sana selama 2 minggu. Jadi para pesertanya itu diberi pengalaman tentang bagaimana kehidupan di Jepang seperti apa ya. Kemudian untuk program pertukaran itu saya mengambil jurusan komunikasi bahasa Inggris. Mata kuliah yang saya ambil tentunya yaitu berkaitan dengan bahasa Inggris ya, seperti listening, writing, dan speaking. Untuk jadwal kuliah sendiri itu dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 9 pagi sampai jam 19.00. Kemudian karena saya merupakan ryugakusei ya, atau mahasiswa asing yang belajar di kampus itu, jadi diwajibkan untuk ambil mata kuliah yang berkaitan dengan bahasa Jepang seperti bunpo, kaiwa, dan happyo, seperti itu. Untuk tinggalnya sendiri saya waktu itu tinggal bersama mahasiswa pertukaran dari negara lain juga, seperti yang saya waktu itu kebagiannya kan share house, jadi berbentuk apato yang dihuni sama 2 orang. Nah, temen satu share house saya itu berasal dari negara Cina, seperti itu. Untuk biaya sewa per bulannya sendiri itu sekitar 35.000 yen per orangnya. Itu sudah termasuk biaya wifi atau internet. Terus biaya lain seperti listrik, gas, air, asuransi itu kurang lebih sekitar 10.000 yen sampai 12.000 yen per bulannya. Untuk makan dan transport itu sekitar 30.000 yen. Setelah 4 bulan tinggal di Jepang, saya apply baito di Konbini waktu itu. Kerjaannya itu agak lumayan banyak ya, karena kan di mini supermarket gitu ada list jobnya. Jadi mulai dari cek barang, input output barang, terus bersih-bersih juga, dan megang kasir, dan itu lumayan challenging juga atau menantang ya, karena bahasa Jepang yang selama ini nggak pernah saya pelajari itu jadi
banyak hal baru, banyak pengalaman baru ketika saya part time di situ. Jadi komunikasi dengan para staff kan juga tentunya menggunakan bahasa Jepang. Jadi dengan kerja sebagai part timer itu lumayan juga meningkatkan komunikasi berbahasa Jepang kita. Untuk gajinya itu tergantung dari berapa banyak jam kerja yang kalian ambil. Tapi karena ada peraturan khusus buat mahasiswa atau mahasiswa orang asing yang part time di Jepang itu dalam seminggu maksimal jam kerjanya itu hanya 28 jam. Lebih dari itu nanti akan bermasalah untuk pengurusan visa atau nanti bisa di deportasi malah kan. Jadi saya tuh paling banyak berapa ya per minggu tuh kerja 8 sampai 10 jam dengan range gaji sekitar 30.000 sampai 50.000 yen per bulannya, seperti itu. Waktu itu yang pertama, karena saya belajar di wilayah Kansai ya, jadi sebagian masyarakatnya itu menggunakan bahasa komunikasinya itu dengan logat Kansai Bank ya. Sedangkan bahasa Jepang yang saya selama ini pelajari adalah bahasa Jepang yang memang benar-benar runtutannya tuh watashi wa nani desu ya. Nah, ketika saya tinggal di sana selama 1 tahun, awalnya sempat ini juga agak bingung ya gimana berkomunikasi sama mereka gitu, karena kebanyakan pakainya Kansai Bank, dan ternyata mereka memaklumi kok dan mengerti banget bahwa memang kalau orang asing belajar bahasa Jepang pasti tidak diajarkan bahasa logat per daerah ya, seperti itu. Terus kendala lainnya, karena saya kan tinggal berdua ya sama temen yang beda negara, udah pasti latar belakang dan cara pemikiran kita itu terhadap kehidupan sehari-hari kan pasti punya sisi pandang yang berbeda ya, punya perspektif yang berbeda. Waktu itu ada masalah tentang bersih-bersih rumah. Di situ ada miskomunikasi antara saya dan teman saya itu. Tetapi pada akhirnya ya kita harus sama-sama saling menghormati bagaimana cara pikir masing-masing, seperti itu, dan akhirnya masalahnya selesai sih, dan hubungan saya juga baik-baik aja. Orang Jepang yang ada di Indonesia itu kan tempo berbicara mereka itu jauh lebih pelan ya ternyata, karena disesuaikan dengan orang Indonesia yang mempelajari bahasa Jepang gitu. Tetapi ketika sudah sampai Jepang, ternyata tempo bicara mereka cepet ya gitu loh. Terus menurut saya orang Jepang yang ada di Indonesia justru lebih toleransi ya, karena menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia seperti apa. Tapi ketika mereka di Jepang ternyata seperti soal peraturan dan ketepatan waktu tuh benar-benar ini banget, tepat sekali gitu. Dan untuk belajar sendiri di Jepang sangat-sangat nyaman sih, karena terfasilitasi sekali gitu, dan kampus-kampus yang membuka kesempatan belajar
bagi mahasiswa asing itu mereka sangat-sangat welcome, biasanya benar-benar ngasih support. Jadi setiap bulannya itu selalu ada ini ya, semacam sosialisasi sih buat pelajar-pelajar asing yang belajar di kampus itu gitu. Jadi mulai dari sosialisasi beasiswa, terus fasilitas-fasilitas apa sih yang bisa kita nikmatin gitu loh, yang bisa mendukung kemajuan belajar kita juga, seperti itu. Apa ya? Saya tuh tiap bulan dengan orang-orang atau tetangga yang tinggal di sekitar saya itu melakukan semacam kerja bakti lingkungan ya. Nah, tetangga saya ini kebetulan sebagian besar para lansia ya. Terus itu menarik sekali karena saya bersih-bersih bareng gitu sama mereka sambil bercengkrama, terus dengerin cerita mereka dulu waktu muda sambil bersih-bersih, seperti itu. Saling sharing lah tentang gimana kehidupan Jepang dulu tuh seperti apa. Terus setelah itu bahkan sampai saya pulang waktu itu, saya sama tetangga-tetangga saya tuh makan bareng gitu. Jadi semacam pesta perpisahan lah ya gitu, karena mereka selama ini yang istilahnya kayak kakek nenek saya gitu di Jepang. Yang memperhatikan kondisi saya juga gimana, seperti itu. Terus benar-benar ngebimbing gitu bagaimana menjalani kehidupan masyarakat di Jepang tuh seperti apa. Kayak di Jepang itu kan buang sampah itu ada jadwalnya masing-masing ya, seperti itu. Terus perharinya itu sudah ditentukan jadwalnya tuh hari ini, misalkan untuk sampah dapur, terus kemudian besok itu untuk sampah botol, seperti itu. Jadi harus dipilah-pilah dulu. Terus habis itu kayak informasi tentang toko barang-barang bekas ya, adanya di mana, terus supermarket terdekat seperti apa. Itu banyak informasi yang saya terima dari tetangga saya. Awalnya saya mikir kayaknya benar-benar apa-apanya sendiri ini gitu ya. Ternyata syukurnya ternyata saya punya tetangga kakek nenek yang sangat baik gitu, yang membantu ngasih akses informasi juga, sampai ngebuatin acara makan bersama gitu untuk perpisahan saya sebelum pulang ke Indonesia, seperti itu. Jadi pengalaman yang menarik dan berkesan sih itu. Tetap berusaha, jangan lupa berdoa untuk mengejar keinginan kalian supaya bisa belajar di Jepang. Terus kemudian jangan capek juga untuk terus coba program-program yang ada di kampus, karena jujur 2 tahun belakangan ini program di kampus untuk belajar ke Jepang tuh banyak banget gitu, dibandingkan ketika saya dulu pertama kali masuk sebagai mahasiswi ya, seperti itu. Jadi gagal itu udah wajar gitu. Saya pun juga berkali-kali daftar program-program yang ada di kampus ya, program beasiswa yang ada di kampus gitu. Kemudian
jangan capek juga untuk terus berkontribusi, ngasih feedback yang baik juga untuk kegiatan yang kalian ikuti ya. Kemudian apabila nanti kalian sudah terpilih untuk mendapatkan kesempatan belajar di Jepang, jangan lupa untuk memenuhi kewajiban kalian ya sebagai pelajar di sana. Jangan sampai kalian melanggar peraturan yang sudah dibuat gitu, yang sudah disetujui bersama, terus kemudian kalian langgar, karena itu nanti bisa mempengaruhi kesempatan bagi kohai-kohai berikutnya yang ingin mengikuti program yang sama seperti itu. Jadi bisa memperkecil kesempatan untuk belajar dengan nyaman ya di sana seperti itu. Jadi jangan lupa untuk selalu menjaga kredibilitas dan integritas kita sebagai orang Indonesia, sebagai pelajar asing, sebagai pembawa nama kampus, dan terutama atas nama pribadi dan keluarga ya, seperti itu. Itu aja pesan saya untuk teman-teman semua. Semoga sehat selalu. Terima kasih.